Perkenalkan, nama saya Diana Tikotu Salma dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam. Dengan kakak siapa dan dari prodi apa? Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Dini Alfutin dari Prodi Keluarga. Saya boleh bertanya kak, bagaimana pandangan kakak mengenai tentang politik dan ekonomi di Indonesia pada zaman sekarang ini? Pandangan saya sendiri terhadap politik dan ekonomi. Pertama ya, tentang politik di Indonesia itu politik itu adalah sebuah kegiatan yang dimana itu untuk memilih pemimpin, biasanya kayak gitu. Bisa dikatakan kayak demokrasi ya. Demokrasi itu kepemimpinan yang dimana itu dipilih oleh rakyat sendiri, oleh rakyat masing-masing. Dari pandangan saya sendiri untuk politik yang sekarang ini permasalahannya kan ya, permasalahan yang ada di dalam politik sekarang itu politik, kebanyakan politik kayak masyarakat setempat itu kalau masalah politik itu banyak yang berpandangan buruk terhadap politik di negara kita, karena banyak sekali kasus-kasus dari contoh kecil yaitu dari partai-partai politik ya, yaitu banyak kasus-kasus di situ. Jadi masyarakat sekitar itu banyak yang berpandangan negatif terhadap politik yang ada di negara kita. Misalnya apa? Contohnya masyarakat desa banyak yang berpandangan buruk, yaitu karena banyaknya penipuan terhadap mereka, yaitu lewat jalur politik. Contohnya banyaknya kasus korupsi, yang dimana kasus korupsi itu yang banyak dilakukan oleh lebih tepatnya di pemimpin legislatif. Contohnya kayak di DPR itu lebih banyak kayak gitu. Makanya kebanyakan masyarakat di Indonesia itu terutama masyarakat di kalangan desa itu banyak yang tidak percaya dengan adanya politik tersebut. Mereka bukan tidak percaya, lebih tepatnya mereka memandang sisi buruknya dari politik gitu. Terus yang kedua tadi terkait ekonomi. Menurut saya ekonomi di Indonesia ini masih banyak yang di kalangan bawah, di kalangan ya rendah ekonominya. Soalnya begini juga, faktor ekonomi ini juga sebagai faktor ekonomi ini juga salah satunya yaitu karena SDM di Indonesia itu masih kurang. Jadi kayak gitu. Kalau semisal dari SDM-nya juga udah tinggi dan tingkatnya SDM udah tinggi dan kreativitas juga tinggi, maka bisa jadi ekonomi itu juga akan tinggi. Soalnya banyak. Kalau dilihat misalnya, karena saya dari desa, saya melihat banyak banget di desa dan bahkan banyak yang namanya itu pengangguran, dan banyak juga orang yang kayak mereka itu kerja di luar negeri begitu. Itu karena itu salah satu dari faktor ekonomi di Indonesia, karena ekonomi di Indonesia itu buruk, mereka akhirnya memilih untuk kerja di luar. Jadi karena buruknya ekonomi tersebut gitu. Mungkin itu. Baik, terus bagaimana menurut kakak solusi agar politik dan ekonomi di Indonesia itu tetap stabil dan berjalan lurus? Bagaimana politik? Oke, dari yang saya utarakan tadi ya, terkait politik yang banyak korupsi dan akhirnya banyak tidak kepercayaan ya dari masyarakat kalangan desa. Ya, mohon maaf ini sponsor ya. Dari kalangan desa, dari orang-orang yang jauh dari politik ya, jauh dari kepercayaan terhadap politik itu tadi. Lebih tepatnya itu membangun percaya di orang-orang desa itu dengan cara tidak menipu mereka itu tadi. Solusinya kayak gitu, minimnya korupsi itu juga menjadi solusi. Tapi kalau kayak gitu emang berat, tapi itu bisa menjadi solusi dari agar masyarakat itu percaya dengan adanya politik itu tadi. Itu. Misalnya begini juga, kasusnya kemarin juga ketika pilkada juga itu menjadi kasus banyak orang yang golput, bahkan ada di sebuah desa itu golput semua. Itu karena apa ya? Karena mereka tidak percaya dengan adanya pemimpin yang akan dicalonkan tadi. Maka dari itu
agar mereka percaya lagi dan agar mereka mau memilih demokrasi tadi, demokrasi tak berjalan tadi, ya tadi satu pertama dari kesadaran masyarakat, kedua dari baiknya kepemimpinan tadi. Itu solusinya. Yang pertama terkait politik, yang kedua terkait ekonomi. Sebenarnya terkait ekonomi ini, yang pertama bukan menjadi salahnya pemerintah, tapi pemerintah juga ada supportnya di situ. Kalau ekonomi ini bagus, yang pertama ya karena SDM-nya mereka juga bagus, ya kan? Nah, ini untuk ekonomi ini kalau mereka SDM-nya juga buruk, ya bisa jadi ekonominya juga buruk gitu. Jadi pertama dari SDM menurut saya mungkin ada sosialisasi lah atau apalah. Soalnya yang udah terlaksana sekarang yaitu kayak BLK, Balai Latihan Kerja, itu udah terlaksana tahun kemarin itu, dari udah lama itu menjadi solusi juga kayak gitu. Cuman belum terjadi ke semuanya kayak gitu. Kemudian bagaimana pandangan kakak mengenai tentang sosial dan budaya di Indonesia pada zaman sekarang ini? Sosial dan budaya. Sosial dan budaya ini nyambung ya, langsung saja ya. Sosial dan budaya, kalau menurut saya sendiri di zaman sekarang dengan generasi muda yang apa ini, generasi apa? Gen Z ya, Gen Z ya. Yang selanjutnya yang ada katanya generasi Alpha atau generasi apa itu, nggak tahu. Nah, kalau menurut saya sendiri itu berpengaruh besar ya, adanya generasi ya. Kalau saya rasakan sendiri itu karena adanya COVID. Setelah COVID itu kayak ada dunia baru gitu. Jadi menurut saya sosial dan budaya pada sekarang ini bisa dikatakan berubah drastis. Soalnya apa? Dengan sosialnya mereka, sosialisasinya mereka di Gen Z itu kayak apa ya? Mereka itu membatasi diri sendiri dengan adanya gadget, ya kan? Dengan adanya gadget mereka bersosial dengan manusia setempat itu. Misal mereka ngumpul-ngumpul nih, nah mereka dengan bersosialisasinya di situ itu kurang karena mereka tidak pernah berkumpul. Lebih sering mereka untuk fokus ke gadgetnya masing-masing, begitu. Jadi sosialnya itu kurang karena adanya faktor budaya tersebut, faktor budaya luar negeri ya, faktor budaya luar yang masuk pada Indonesia ini. Jadi hal tersebut bisa berdampak pada sosial dan budaya juga. Nah gitu. Kalau menurut pandangan kakak, bagaimana solusinya agar sosial dan budaya di Indonesia ini tetap terjalin? Ya seperti sosialisasinya ya, sosialnya ya. Menurut saya sendiri untuk agar tetap seperti yang seperti dulu ya. Tapi kalau namanya perubahan itu nggak ada yang namanya seperti dulu. Bagaimana caranya? Yang pertama terkait budaya. Kalau terkait budaya itu lebih ke kita melestarikan kultur-kultur yang ada, kultur-kultur dari kalau bahasa Jawanya itu simbah-simbahnya dulu, dari nenek moyangnya dulu, itu dilestarikan. Pertama seperti itu. Contoh kecil yang kalau menurut saya sendiri budaya yang masih melekat yang ada itu, yang pertama itu budaya di Bali. Bali itu masih melekat dengan budayanya. Dan karena budaya itu melekat, akhirnya sosial itu menjadi berkembang juga di sana. Tingkat sosial juga bagus di sana. Nah, begitu. Kalau menurut saya sendiri, menurut pandangan saya dari kultur tersebut. Jadi pertama itu emang budaya sama sosial ini ada berkesinambungan ya menurut saya sendiri. Karena adanya budaya, misal orang Jawa ini budayanya lebih ke tawadhu ya bahasanya, ke orang tua itu lebih tawadhu, akhirnya bersosialisasi dengan siapapun itu enak gitu, bersosial berhubungan masyarakat dengan siapapun itu enak begitu. Jadi lebih melestarikan budaya-budaya dari nenek moyang seperti itu. Terima kasih ya Kak, penjelasannya sangat jelas sekali. Semoga baik, kenalkan ya, nama saya Muhammad Yunus. Saya juga mahasiswa UIN Jember. Mengenai politik
politik, sosial, ekonomi itu berubah-ubah ya. Berubah-ubah itu dikarenakan apa? Dikarenakan berubahnya kepemimpinan itu berubahnya juga sebuah kebijakan. Itu juga nanti akan berimpact kepada faktor politik, sosialnya, kemudian faktor ekonominya, dan faktor yang lainnya yang ada disebutkan tadi. Karena pemimpin itu birokrasi dan teknokrasi, ini termasuk birokrasi. Birokrasi itu siapa yang pengusaha, dia akan melakukan suatu kebijakan. Nah, untuk kondisi politik, sosial, ekonomi dan sebagainya di Indonesia itu seperti apa kok berubah-ubah? Dikarenakan pertama dari faktor lingkungannya, dari faktor lingkungan, kemudian dari faktor sosialnya, kemudian dari faktor orangnya juga, individunya juga, semuanya berpengaruh. Itu namanya habituasi antara satu dengan yang lainnya. Sehingga ketika ada kadang ekonomi Indonesia mengalami kemerosotan, kadang harga sembako naik dan sebagainya, karena ada yang harus ditimbulkan, ada yang harus disingkirkan terlebih dahulu untuk meningkatkan hasil perekonomian yang bagus seperti itu. Yang menjadi kendala di Indonesia sekarang, ekonomi Indonesia sebenarnya bagus karena sumber daya alamnya itu bagus semua, tapi Indonesia tidak bisa mengolah dengan baik. Kebanyakan orang-orang luar, orang-orang Cina yang sebenarnya mengolah, sehingga ekonomi Indonesia itu buruk. Bukan malah masyarakat kita yang kaya, malah masyarakat Cina, masyarakat luar yang kaya, investor-investor asing yang kaya, sedangkan kita menjadi pegawai-pegawai biasa. Nah, itu salah satunya penyebabnya, karena SDM kita rendah. Yang kedua, mengenai teknologi kita masih rendah. Itu yang menyebabkan ekonomi kita rendah, sosial kita buruk, politik kita buruk, karena alatnya itu tidak ada di Indonesia. Harus ke Amerika, harus ke Jepang, harus ke Cina, dan sebagai negara-negara yang sudah berkembang, negara-negara yang maju. Tapi solusinya bagaimana? Solusinya kita sebagai mahasiswa, kita sebagai kaum-kaum yang menegakkan keadilan, kita harus pintar di dalamnya. Kita jangan malas-malasan. Kita buktikan bahwasanya inna fi yadi subani amrul ummi wa fi aqdamiha hayatah. Di tangan kita itu urusan umat, di umat Indonesia, dan di kaki kita itu hidupnya umat Indonesia. Kalau kita malas-malasan di kuliahan, kita tidak mau belajar dan bagaimana kita mau mengurusi hidupnya umat dan menghidupi umat. Kalau misal kita malas-malasan, itu solusi dari saya untuk para mahasiswa yang ada di sana. Saya juga mahasiswa yang mau lulus. Jadi segera ayo kita semangat, kita banggakan Indonesia. Pertama Indonesia berkembang, ayo kita berjuang untuk Indonesia maju. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih ya Kak atas penjelasannya, sangat bermanfaat dan sangat jelas. Terima kasih. Permisi Kak, perkenalkan nama saya Dena Putri Salma dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini dengan kakak siapa? Saya Durratul Hafizah alumni Ilmu Sumber. Di sini saya boleh bertanya-tanya mengenai tentang bagaimana kondisi politik dan ekonomi Indonesia pada zaman sekarang. Oke, saya jaga untuk zaman sekarang politik sama ekonomi sangat berkaitan karena penentu kebijakan itu bisa menentukan bagaimana arah ekonomi ke depannya. Contoh, sekarang ada subsidi terkait pertanian, jadi kan itu memudahkan petani-petani yang dirasa kurang mampu lah atau menengah ke bawah ekonominya, itu bisa dilaksanakan melalui kebijakan-kebijakan tentu dengan penguasa politik tersebut. Tetapi di sisi lain politik Indonesia ini kurang ada minusnya karena politik khususnya kan kita mengenal dengan demokrasi, tetapi demokrasi yang ada itu biasanya bisa diubah-ubah sesuai dengan oknum-oknum atau pemangku kebijakan sendiri. Contoh, perundang-undang ini harusnya ada presiden atau wakil presiden itu berusia 40 tahun bisa diganti karena sesuai dengan kepentingan politik tadi. Menurut kakak, apa penyebabnya yang membuat Indonesia itu kurang dalam politik tersebut? Pertama, yakni ketegasan pemimpin dan itu karena ada kepentingan pribadi. Nah, kepentingan pribadi ini yang membuat pemimpin yang harusnya itu moderat, yang harusnya itu bisa memiliki manajemen yang kuat, tapi karena ada kepentingan pribadi atau kepentingan keluarga sendiri, itu bisa jadi merusak dari perundang-undangan seperti itu. Baik,
Kemudian bagaimana Kak solusinya agar politik Indonesia itu terus bergerak maju dan tidak ada hambatan? Nah, maka dari itu kalau menurut saya pribadi, politik ini kan emang orang-orangnya harus kuat iman. Yang pertama memang harus kuat iman, dengan cara ya tetap harus bagaimana bisa menjalin komunikasi dengan para ulama dan lain sebagainya. Karena bisa jadi sebaik-baiknya orang kalau dia itu kebawa dengan kepentingan pribadinya, itu bisa jadi tersiksa sendiri. Karena ya kembali lagi, iman jadi payangku. Kemudian Kak, bagaimana pandangan Kakak mengenai tentang sosial dan budaya di Indonesia ini? Kalau sosial dan budaya ini biasanya saya kurang setuju dengan orang-orang yang lebih mementingkan budaya orang luar, atau bagaimana mereka ini ngambil budaya orang-orang tapi lupa dengan budaya sendiri. Itu sangat menurut saya sangat rugi sih Indonesia, karena sebenarnya kultur itu kan harusnya dipertahankan, dikembangkan lagi kayak gitu. Tapi realita yang ada banyak orang-orang yang contoh dari pakaiannya aja memilih dengan gaya-gaya style orang Korea dan lain sebagainya, atau gaya-gaya style orang-orang luar negeri, padahal Indonesia sendiri juga memiliki kultur sendiri. Jadinya kayak sosial kulturalnya ini juga perlu dibangun kembali dengan adanya contoh melaksanakan budaya-budaya, melestarikan budaya dari desanya sendiri dulu, dari desa, terus pasti nanti berkembang sampai menuju ke Nusantara atau Indonesia sendiri yang memiliki budaya yang beragam tetap dikembangkan. Harusnya seperti itu. Tapi realitanya ya tetap bukan ke doktrin sih, kayak terbawa arus dari dunia luar. Ya karena ada teknologi itu, teknologi bisa mengancam, bisa menjadi peluang bagi kita, dari mana bisa maju. Selain tentang teknologi, apa penyebabnya yang membuat Indonesia tuh terdoktrin dengan hal tersebut? Kalau memang yang paling banyak adalah sosmed itu kan, dari teknologi atau sosial media yang bisa digunakan teman-teman. Tapi selain itu juga karena apa ya, kayaknya yang paling erat itu teknologi deh, karena apa ya, kita lihat apapun dari teknologi bisa, kita lihat jarak jauh dari teknologi bisa. Mungkin selain itu yang membuat tergesernya budaya sama sosial nggak ada, kecuali teknologi. Jadi membuat orang itu kurang bermasyarakat, membuat orang itu kecanduan HP tanpa memperhatikan lingkungan sekitar, itu dari teknologi sendiri. Kecuali kalau teknologi ini dibuat oleh orang-orang Indonesia yang cinta budaya, terus bagaimana dia itu mempromosikan budayanya sendiri melalui teknologi, itu juga bagus. Jadi teknologi ini emang sangat besar pengaruhnya terhadap budaya dan sosial kita. Kemudian bagaimana solusinya agar sosial dan budaya Indonesia ini tetap terjaga sesuai dengan? Jadi kalau dia terjaga itu pertama dari bagaimana kesadaran diri dulu. Kesadaran diri bagaimana menjiplak budaya orang lain atau tidak, itu kan awalnya pasti kesadaran diri. Tapi yang kedua ini juga perlunya atasan atau pemegang kekuasaan bagaimana itu memfasilitasi adanya kayak macam seperti budaya yang ada di desa, bagaimana dia itu membuat program-program yang membuat lestari budaya kita, itu juga perlu. Jadi selain kesadaran diri pasti harus ada pemimpin yang bisa mewadahi agar budaya ini tetap lestari. Kembali lagi ke kepemimpinan lagi. Gitu ya Kak ya. Terima kasih ya Kak atas segala penjelasannya. Sangat-sangat bermanfaat dan sangat-sangat terima kasih. Permisi Kak. Perkenalkan, nama saya Dena Tikotu Salma dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Dengan Kakak siapa dan dari prodi apa? Saya Raihan dari Psikologi Islam Fakultas Dakwah. Kalau boleh bertanya, bagaimana pandangan Kakak mengenai tentang kondisi Indonesia dalam aspek politik? Kalau dalam aspek politik sendiri ya, di Indonesia ini menganut sistem demokrasi yang mana tahta tertinggi dalam pemilihan segala aspek itu masih dipegang oleh rakyat. Jadi apa yang dipilih rakyat itu kembali ke rakyat lagi. Jadi saya rasa itu cukup baik di Indonesia. Meskipun bisa dibilang politik sekarang itu suara rakyat itu hanya untuk memilih,
tapi bukan untuk didengar gitu. Kalau Indonesia menganut demokrasi, sistem demokrasi tersebut, apa penyebabnya yang membuat Indonesia memakai Sistem demokrasi ini. Jadi menurut saya di Indonesia mengapa masih menggunakan sistem demokrasi ini? Karena bisa dibilang di Indonesia ini masih tertinggal jauh dengan negara-negara maju ya. Jadi dan juga di sisi lain masyarakatnya juga sangat luas, sangat banyak. Jadi sistem demokrasi itu lebih mudah diterapkan di Indonesia daripada menerapkan sistem demokrasi yang lain. Kemudian bagaimana solusinya agar Indonesia itu tetap berjalan dengan lurus sesuai dengan sesuai itu? Saya rasa agar tetap lurus dan tidak keluar jalur ya, tetap berpanut dengan Undang-Undang Dasar dan juga Pancasila itu saja. Kemudian Kak, kalau dalam aspek ekonomi bagaimana menurut Kakak pada zaman sekarang ini? Untuk aspek ekonomi pada zaman sekarang, di Indonesia sendiri sekarang sudah mulai banyaknya bermunculan pasar-pasar online. Jadi pasar tradisional itu mulai kalah saing. Kak. Disinilah tantangan dari ekonomi Indonesia, bagaimana caranya mengembangkan perdagangan atau ekonomi dari segi itu teknologi. Jadi masyarakat sekarang harus pintar-pintar berlomba dalam teknologi untuk lebih mudah memasarkan ataupun mempromosikan dagangannya atau penjualannya, sehingga itu memudahkan mereka dalam melakukan jual beli. Jadi saya rasa di Indonesia ini masih banyak pasar tradisional yang mana orang-orang itu masih belum bisa menggunakan teknologi terkini. Jadi saran saya sendiri adalah bagaimana dari pemerintah itu mulai menurunkan solusi bagi masyarakat agar mereka bisa bersaing secara sehat dalam perdagangan, bisa dengan mengadakan sekolah perdagangan terhadap orang-orang yang ada di sekolah ataupun masyarakat sekitar. Seperti itu saja. Bagaimana menurut Kakak supaya agar tetap berjalan dengan lancar? Oke, untuk berjalan lancar dalam segi ekonomi ya mulai dari sekarang kalau bisa pemerintah mulai turun dari segi dari segi penanaman terhadap pemikiran masyarakat, entah dari tingkat provinsi, kabupaten, kota, desa, ataupun dusun-dusun. Nah, dari situ agar mereka masyarakat mendapatkan ilmu yang benar-benar tentang ekonomi itu lebih dipahami. Jadi mulai menurunkan bagaimana ekonomi itu harus terus berjalan. Baik. Kalau dalam aspek sosial bagaimana Kak Indonesia di ini? Untuk di Indonesia sosialnya itu sekarang sudah cukup baik ya. Kenapa? Karena Indonesia juga sekarang terkenal dengan sopan santunnya juga ya. Apalagi di masyarakat Jawa. Sekarang kita di Jawa yang terkenal dengan sopan santunnya terhadap tata krama dan saling menghargai satu sama lain. Bagaimana solusinya agar selalu dalam bagus? Solusinya ya tetap kita mengalirkan hal-hal yang baik buat keturunan kita ke depannya, mengajarkan sesuatu yang baik, yang mana yang baik diajarkan, yang buruk lebih baik dibuang atau ditinggalkan. Baik. Kalau dalam aspek budaya Kak, bagaimana Indonesia pada zaman sekarang? Budaya di Indonesia saya rasa sekarang sudah sedikit mulai luntur. Karena diadakan kenapa? Karena sekarang orang Indonesia itu lebih suka bermain HP, suka bermain game daripada dulu yang saya masih kecil. Itu masih sering melihat kayak obor ataupun biasanya di Maulid itu ada cara obor api kan. Sekarang sudah jarang terlihat karena anak-anak sekarang lebih suka bermain HP. Jadi saya rasa budaya di Indonesia ini sudah mulai menurun, dan bahkan ada beberapa budaya kita yang diklaim oleh negara tetangga. Karena apa? Karena kita tidak bisa membudidaya budaya kita sendiri. Apa penyebabnya membuat yang Indonesia ini, warga Indonesia ini menghilangkan budaya-budaya yang tradisional tersebut? Ya, seperti saya yang jelaskan tadi ya, itu karena pengaruh media sosial juga dan juga pengaruh teknologi juga. Jadi teknologi ini juga sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat ya, terutama di Indonesia. Karena dari teknologi itu kita bisa ngambil ada sisi positif dan negatifnya. Nah, dari budaya ini gimana sisi positifnya untuk lebih mengenalkan budaya ya, dengan cara mempromosikan budaya-budaya kita terlebih dahulu, bukan dengan cara mengikuti budaya dari luar. Kemudian bagaimana solusinya agar warga Indonesia itu tetap melestarikan budaya-budaya tradisional? Pertama seperti yang tadi saya jelaskan, lebih menekankan lagi kepada calon-calon generasi kita ya, bahwa di Indonesia ataupun di tempat kita sekarang itu punya budaya seperti ini. Nah, itu gimana cara kita harus tetap menanamkan budaya seperti itu agar tidak luntur.
Terima kasih ya Kak atas penjelasannya, Ya, sangat sama-sama. bermanfaat sekali. Terima kasih. Ya. Saya mau lanjut dulu ya. Fiksi. Permisi Kak. Iya. Perkenalkan, nama saya Diana Tikotus Salma dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam. Dengan kakak siapa? Dengan saya Ridho dari Fakultas Fakultas TK dan Prodi MBI. Kalau boleh bertanya Kak, bagaimana pandangan kakak tentang kondisi politik Indonesia pada zaman sekarang ini? Kalau politik zaman sekarang itu jauh baiklah. Dikarenakan dari dulu tuh masih menggunakan sistem demokratis, meskipun dulu tuh pernah menggunakan sistem yang diikuti oleh seperti Amerika dan negara lainnya. Tapi Indonesia itu masih tetap memutuskan lagi untuk menjadi golongan dari demokratis itu. Kemudian apa penyebabnya Indonesia memakai sistem ini, demokratis ini? Ya karena Indonesia itu masih memegang teguh pada sila-silanya. Kemudian apa solusinya agar Indonesia itu tetap lurus dengan sistem demokrasi ini? Ya kita itu harus saling tetap mengamalkan Pancasila itu dalam, entah itu dalam ketuhanan yang Maha Esa itu. Kita tuh kan di Indonesia tuh banyak agama kan, entah itu dari Islam, Buddha, maupun Katolik, maupun Konghucu, maupun yang lainnya. Nah kita tuh harus masih tetap menjaga silaturahmi itu masih harus terjaga gitu kan, masih harus saling menghormati satu sama lain agamanya. Mungkin gitu. Kalau dalam aspek ekonomi, bagaimana menurut kakak pada zaman sekarang ini Indonesia? Mungkin sekarang tuh kan kalau aspek ekonomi itu mungkin lebih maju lah, soalnya kan masih ada entah itu dari kemarin tuh kan dari Pak Prabowo itu kan udah yang menanam singkong kayak yang lainnya itu kan udah lebih ekonomi di Indonesia itu lebih terlihat lah kalau Indonesia itu subur dibandingkan dari yang lainnya. Mungkin ini. Kalau dalam aspek ekonomi, bagaimana solusinya agar Indonesia itu tetap stabil ekonomi rakyatnya? Kalau tetap stabil di ekonomi rakyat itu kita tuh harus mensejahterakan rakyat lah. Kan di Indonesia tuh kan rakyatnya banyak kan, lebih dari 200 jiwa gitu. Nah dari itu kan program dari presiden juga itu kan entah itu dari makan gratisnya itu kan dari bawah kan, dari anak-anak sekolah lah sampai menengah itu kan. Nah itu bagus buat penduduk Indonesia dalam menjaga aspek ekonomi. Begitu. Kalau dalam aspek sosial, bagaimana menurut kakak? Kalau dalam aspek sosial itu ya di Indonesia itu kan banyak suku, budaya dan yang lainnya kan, dari Sabang sampai Merauke. Ya kita itu harus saling menghargai lah satu sama lain, meskipun itu beda ras, agama maupun yang lain. Bagaimana solusinya agar kita tuh tetap menjaga kerukunan sosial gitu? Ya kita tuh tidak harus saling menghina gitu, kita tuh harus saling menghargai satu sama lain. Kita itu harus pokoknya kita tuh harus saling menghargai lah satu sama lain, meskipun dia tuh mempunyai kekurangan yang belum tentu kita tuh juga mempunyai seperti dia ya. Gitu. Kalau dalam aspek budaya Kak, bagaimana Indonesia pada zaman sekarang ini? Kalau dalam aspek budaya ya Indonesia tuh budayanya banyak, tapi di Indonesia tuh sekarang tuh anak mudanya tuh lebih cenderungnya tuh nggak terlalu ke budaya, tapi sekarang tuh kan semua tuh teknologi. Nah itu sayangnya di situ, soalnya rakyat Indonesia tuh rata-rata tuh udah budaya tuh kayak sudah terlupakan lah, sudah terbengkalai. Cuman sebagian anak-anak yang pengen banget lah tahu tentang seni-seni Indonesia. Jadi ya mungkin begitulah menurut saya. Bagaimana solusinya agar budaya di Indonesia ini tetap dilestarikan? Ya kita tuh harus saling jaga, kita tuh kayak
ke anak-anak kita itu kayak keturunan Indonesia tuh kita harus saling mengingatkan itu, entah itu dari kita kawan mengadakan kayak lomba kayak contohnya tuh kayak udah kita tuh kan kayak nari gitu kan. Nah itu apa salahnya gitu kan semua orang tuh bisa lah nari apa gitu. Iya, Kak. Terima kasih ya Kak atas penjelasannya, sangat bermanfaat bagi saya, dan semoga kakaknya lancar terus kerjanya. Amin. Kak, terima kasih. Permisi Kak. Ya, Perkenalkan, nama saya Diana Tikotu Salma dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Dengan kakak siapa? Ya, nama saya Ahmad Fauzi. Saya dari Prodi IAT. Saya dari Fakultas UA. Seperti itu. Kalau boleh bertanya, menurut pandangan kakak, bagaimana kondisi politik di Indonesia pada zaman sekarang? Kalau politik di Indonesia zaman sekarang kan menggunakan sistem demokrasi. Yang dimana sistem demokrasi itu melibatkan masyarakat ikut adil. Suara terbanyak itu dimiliki oleh masyarakat itu. Dan sistem demokrasi di Indonesia itu memakai sistem partai. Yang banyak partai itu kayak partai BDI, partai Golkar seperti itu. Dan lain sebagainya. Kalau dalam aspek sosial, menurut kakak bagaimana? Dari sistem aspek sosial itu aspek sosialnya di Indonesia kan banyak berbagai macam suku, budaya, dan ras kan di situ. Nah, Indonesia kan mempunyai Bhinneka Tunggal Ika yang disatukan dengan berbeda-beda tapi tetap satu jua. Yang dimana itu menggunakan bahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Gitu. Kemudian dalam aspek ekonomi, menurut kakak? Dari aspek ekonomi itu kita bisa lihat dari sistem bukan sistem dari perekonomian, semisal petani di Indonesia kan sangat banyak tuh. Nah itu kan bisa menimbulkan ekonomi di Indonesia itu sangat maju dari sistem ekonomi tanam itu tadi. Itu Kalau dalam aspek budaya, kalau dari aspek budaya itu kan juga berbagai macam budaya tuh di Indonesia. Dari segi apanya nih budaya? Kan tektok kita. Oh iya. Iya. Kalau gitu ya kak ya. Iya. Kemudian apa penyebabnya Indonesia memakai politik tersebut, dan bagaimana solusinya supaya Indonesia agar tetap lurus dan maju dengan politik tersebut? Gimana tuh? Apa penyebabnya Indonesia memakai politik demokrasi tadi yang kata kakak itu? Iya. Penyebabnya apa? Penyebabnya ya menurut saya sistem demokrasi itu sangat bagus. Kenapa? Soalnya suara tertinggi dipegang oleh rakyat gitu. Kalau itu sih. Kemudian dalam aspek ekonomi, Dari aspek ekonomi. menurut kakak apa sudah stabil? Oh, dalam aspek ekonomi. Kalau dari aspek ekonomi menurut saya cukup baik kalau di Indonesia itu. Kenapa? Ya meskipun banyak yang masih mengandalkan BLT, tapi itu kan BLT kan sangat membantu sekali tuh bagi masyarakat Indonesia. Kalau menurut kakak bagaimana solusinya agar ekonomi di Indonesia ini tetap berjalan dengan lancar stabil gitu? Solusinya dari saya nih, lebih didengarkan lagi suara rakyat. Seperti itu. Cukup. Terima kasih ya kak, penjelasannya sangat-sangat bagus. Sama. Ya. Salam kenal ya kak ya. Benar. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Diana Tikotu Salma dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Ya Allah. Permisi kak. Iya. Perkenalkan, nama saya Diana Tikotu Salma dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Ingin menanyakan sesuatu
sesuatu kepada kakak. Kakak sendiri dari namanya siapa dan dari prodi apa? Oh iya, nama saya Dita Maulana Ishak, saya dari Fakultas Syariah dari Program Studi Hukum Keluarga. Saya boleh bertanya-tanya nggak kak? Iya, silakan. Saya ingin bertanya bagaimana keadaan politik, sosial, ekonomi, dan budaya di Indonesia pada saat ini. Untuk keadaan politik saat ini, politik Indonesia itu saat ini masih menganut politik bebas aktif, yang mana tidak berpihak pada salah satu blok. Dan baru-baru ini Indonesia itu bergabung dengan BRICS, begitu. Dan juga kalau tentang kasus politik sendiri di dalam Indonesia itu salah satu contoh yang terbaru itu mengenai polemik ketua umum PMI pusat, yang mana ketua umum itu ada dua saat ini, yaitu berdasarkan rakernas itu Yusuf Kala, sedangkan di sisi lain itu ada yang mengesahkan juga ketua umum PMI baru, yaitu Agung Laksono gitu, dari Partai Golkar gitu. Nah, politik itu saat ini sedang dibawa ke ranah hukum, yang mana akan dibawa buntut ke dalam pelaporan kepolisian gitu. Nah, untuk keadaan ekonomi saat ini Indonesia masih dibilang stabil ya, tidak terlalu ekstrim seperti pada zaman Orde Baru begitu, yang mana mengalami kemiskinan ekstrim gitu. Nah, untuk keadaan budaya sendiri itu gimana ya, tidak bisa dikatakan A tidak dikatakan B, karena kondisi budaya itu kita saat ini hampir tercampur begitu. Kenapa? Karena dari personalnya sendiri, dari warganya sendiri, generasi Z, generasi Alpha gitu, yang mana mereka lebih membumingkan budaya luar negeri daripada budaya sendiri gitu, sehingga budaya asli lokal itu maka semakin absurd atau tidak jelas di depannya begitu. Kemudian dalam aspek ekonomi dan politik itu apa penyebabnya yang membuat Indonesia seperti ini? Untuk keadaan politik itu, Indonesia mengambil politik bebas aktif itu dikarenakan tidak ingin berpihak kepada blok satu manapun. Jadi seperti kata presiden terbaru, Presiden Prabowo, satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit gitu. Kemudian bagaimana solusi yang tepat agar politik Indonesia itu berjalan dengan lancar? Untuk penjalanan politik itu membutuhkan seluruh pihak, yang mana tidak hanya pemerintah pusat, tapi seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk turut membahu-membahu begitu mengenai pembangunan politik Indonesia ke depannya, terutama di hadapan mata dunia begitu. Kalau dalam aspek ekonomi Kak, bagaimana caranya supaya tetap terjaga stabil dalam Indonesia? Untuk ekonomi sendiri supaya terjaga stabil itu tadi bagaimana peran pemerintah atau rencana pemerintah ke depannya untuk menggait minat masyarakat untuk daya jual belinya begitu. Semakin tinggi daya jual beli masyarakat, maka akan semakin meningkatkan ekonomi yang ada di Indonesia begitu. Saat ini nilai rupiah per dolarnya itu di angka 16.000 begitu. Kalau dalam aspek sosial Kak, bagaimana solusinya agar masyarakat Indonesia itu saling menganut pandangan hidupnya Pancasila itu? Untuk sosial itu bagaimana menciptakan rasa sosialisme yang baik, menumbuhkan rasa Pancasila yang artinya tidak terlalu ekstrem kanan dan tidak terlalu ekstrem kiri, sehingga hanya pada di tengah-tengah, yaitu Pancasila. Nah, dan untuk menumbuhkan rasa itu sangat diperlukan terutama dari sekitar lingkungan orang tersebut, nah yang terlalu berperan penting di dalam pembentukan karakter seseorang. Terima kasih ya Kak atas penjelasannya, sangat memuaskan ya. Ya wes. Ini sih Mbak. Iya, Perkenalkan, nama saya Dena Rikati Salma dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Ingin mewawancarai kakak atas nama siapa ya? Oh, Helga. Gini Kak,
Gimana gimana? Apakah saya boleh bertanya Boleh banget mau nanya apa ini? bagaimana pandangan kakak mengenai tentang kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya di Indonesia pada zaman sekarang ini? Kalau menurutku nih ya, kalau perihal politik kayak kemarin itu kan baru selesai pilkada nih. Nah kalau politik Indonesia itu masih bisa dibilang kurang efektif, maksudnya kurang efektifnya itu dari masyarakatnya, karena masih belum ada tindakan lanjut juga dari pihak atasan atau bagaimana, seperti halnya di Sampang kemarin sampai adanya perselisihan dan itu kan sampai ada yang meninggal, itu kan cuma gara-gara politik. Mungkin kalau kondisi politik Indonesia bisa dikategorikan seperti itu, itulah yang menurut saya itu masih butuh bimbingan atau dampingan lagi dari atasan. Kalau ekonomi sih sama, malah kalau ekonomi itu bisa dikategorikan yang kayak semakin kaya yang miskinnya stagnan di situ, karena di Indonesia itu apalagi di bagian pelosok ataupun apa tuh mereka tuh tidak diberikan fasilitas. Contoh mereka punya skill di membuat makanan dan mereka tuh gak ada modal, tapi gak ada modal tapi punya skill. Itulah minusnya di Indonesia, gak ada bantuan seperti itu. Mungkin ada tapi gak merata seperti itu. Sampai ada kalau ekonomi tuh ada kasus yang korupsi perihal pertambangan, itu kemana gitu loh, itu sampai triliun-triliun itu gimana gitu kan. Itu sebenarnya kalau semisal dibagi rata ke masyarakat Indonesia itu kan enak kan. Terus apalagi tadi Budaya. kalau budaya di Indonesia itu ya bagus sih, kalau budaya-budaya di Indonesia itu bagus, masih kuat. Contohnya di Jawa masih menanamkan toleransi secara Jawa ataupun Madura, sepertinya di Jember ini kan di mix nih, ada Madura, ada Jawa, itu masih bagus. Cuman kalau minusnya itu di bidang patriarki buat perempuan itu, seperti biasanya kayak perempuan selalu dijudge, oh kamu nggak usah seperti ini, kamu nggak usah seperti ini, padahal kan untuk daerah saat ini ya ngapain gitu ya kan, semua itu bisa aja gitu. Kalau budaya yang lainnya tuh bagus-bagus aja sih, terutama perihal toleransi. Indonesia sangat toleransi banget sih menurutku. Bagaimana menurut kakak penyebabnya kondisi politik Indonesia seperti itu? Penyebabnya politik Indonesia itu bisa dikategorikan dari oknum-oknumnya. Jadi kadang contoh ya, sampai kemana tuh viral politik dinasti, itu kan bisa dikategorikan politik dinasti, tapi itu kan karena oknumnya gitu. Jadi bisa dikatakan seperti itu. Jadi termasuk penyebabnya. Kedua juga bisa disebabkan oleh uang, karena sekarang itu ibaratkan politik itu bisa dibayar oleh uang. Itu salah satu yang menurut aku pribadi itu salah satu sebabnya politik Indonesia seperti itu. Kalau semisal sebabnya di ekonomi ya sama, itu karena Indonesia itu menjual bukan memproduksi. Kenapa aku bilang seperti itu? Semisal nih tambang kita jual, lama-lama kan di Indonesia kan habis. Tapi kalau kita produksi, tambang kita olah menjadi apa, itu kan bakal berkembang biak, itu bakal tambah banyak. Itu adalah minusnya di Indonesia. Jadi lama-kelamaan itu bakal habis karena Indonesia itu menjual bukan memproduksi gitu. Kalau dalam penyebabnya dalam aspek budaya, apa yang menyebabkan Indonesia itu tetap banyak tentang patriarki itu? Sebenarnya karena kita itu masih kayak didoktrin sama masa lalu kita, maksudnya kita kan Gen Z, masih didoktrin sama gen-gen atasnya kita, sebelumnya kita, kayak perempuan itu nggak boleh bekerja seperti ini karena perempuan gini, itu bisa kayak itu. Jadi kayak ibaratnya itu kan dari nenek moyang sudah gini-gini, tapi kan untuk saat ini kan bisa kita bisa kita membantah, nggak bisa loh seperti itu. Jadi sebenarnya kita nggak butuh doktrin kayak gitu lagi, itu termasuk penyebabnya sih menurutku, dan sekarang tuh masih melekat kayak gitu sih. Menurut kakak bagaimana solusinya agar politik Indonesia itu berjalan dengan mulus? Caranya itu pertama itu kalau kita mau nyari solusi itu kita harus masuk di dalamnya. Dan misal nih, aku sangat suka nih sama politik, aku pengen merubah nih politik agar misal di Kabupaten Jember itu gak ada koruptor, gak ada yang sebagainya, maka aku harus masuk di situ. Karena untuk melakukan perubahan kita harus masuk di dalamnya gitu. Soalnya kalau kita mau merubah tanpa kita nggak punya kekuasaan, nggak bisa. Itu menurutku sangat mustahil banget kalau nggak punya kekuasaan gitu. Apa lagi? Tentang bagaimana solusinya agar ekonomi Indonesia itu tetap stabil. Mungkin dibuat difasilitasi buat desa-desa pelosok itu. Mereka kan punya skill tapi kurang dana aja. Mungkin itu difasilitasi aja. Jangan hanya stagnan bagi yang kaya. Kalau yang kaya kan ngapain gitu kan? Yang harus kita perhatikan tuh kan yang miskin yang di pelosok-pelosok itu aja. Kemudian bagaimana supaya solusinya agar ekonomi sosial Indonesia? Solusi sosial tuh ya
balik lagi ke diri kita sendiri, bagaimana kita menghadapi lingkungan kita yang pertama, karena sosial itu kan berkaitan sama lingkungan kita. Nah, bisa gagal seperti itu. Contohnya, kita bisa saling membantu nih, kayak kemarin itu ada kasus yang ojol meninggal karena kelaparan. Ya kan, itu termasuk problematik di sosial kita kan, di kehidupan lingkungan kita, dan kita harus memperhatikan seperti itu. Jangan sampai para bapak-bapak yang mencari nafkah, terutama nyari ojol itu jangan sampai terjadi seperti itu lagi. Itu aja sih. Yang terakhir ya Kak ya. Ya, terakhir apa? Bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya itu untuk perihal politik, budaya, ekonomi, dan sosial Indonesia itu menurut aku pribadi kalau dipresentasikan itu masih 50%. Jadi di tengah-tengah antara baik sama buruknya itu. Jadi untuk perihal solusi nanti itu bisa banget solusinya dari kita sendiri, kita bisa masuk di dalamnya atau kita punya jabatan di dalamnya gitu. Kalau kita nggak punya jabatan susah kita untuk merubahnya. Itu aja sih. Terima kasih banyak ya Kak. Kenalkan, nama saya Diana Atikotus Salma dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam. Dengan Kakak siapa dan dari prodi apa? Saya Hilmiatun Nadiro dari Prodi Bimbingan Konseling Islam. Saya ingin mewawancarai Kakak mengenai seputar tentang kondisi politik, boleh? Boleh. Bagaimana pandangan Kakak mengenai tentang kondisi politik di Indonesia pada zaman sekarang ini? Kondisi politik ya. Kondisi politik itu stabilitas demokrasi terus dijaga melalui pemilu kalau di Indonesia. Meskipun isu seperti melemahnya pemberantasan korupsi dan polarisasi sosial masih menjadi perhatian. Sejauh ini persiapan pemilu 2024 kan sesuai suara rakyat, yaitu udah pokok stabilitas. Baik. Kalau tentang kondisi ekonomi bagaimana Kakak? Ekonomi ya seperti dahulunya terbagi itu pecah, ada ekonomi atas, ekonomi menengah, ekonomi bawah. Nah, yang butuh perhatiannya ekonomi bawah, soalnya kurang perhatian kayak gitu. Ya. Kalau tentang sosial budayanya bagaimana di Indonesia pada zaman sekarang ini? Sosial budaya, kebanyakan anak muda mengikuti zaman tren-tren kayak di TikTok. Kalau saya kan enggak. Saya tetap menjaga adat istiadat. Jadi harus menjaga adat istiadat bangsa Indonesia. Jangan ngikutin tren-tren gitu tuh. Jangan ya kayak contohnya kalau sosial budaya termasuk tren mode pakaian ya. Iya, benar. Ya. Kemudian bagaimana menurut Kakak solusi agar Indonesia itu stabil ekonominya, kemudian politiknya juga berjalan lurus? Kalau ekonomi ya bekerja, lapangan pekerjaannya diperluas juga. Terus kalau sosial budaya yaitu tetap menjaga kebudayaan Indonesia, gak usah ikutin tren-tren luar gitu. Kalau politik ya harus bijak-bijak, misal ya jujur, adil, sopan, santun, ramah lingkungan gitu. Baik, terima kasih Kakak atas penjelasannya, sangat bermanfaat. Ini sih Kak, perkenalkan, nama saya Diana Atikotus Salma dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam. Dengan Kakak siapa dan dari prodi apa? Saya sendiri Widya Martal dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Baik. Bolehkah saya bertanya-tanya Kak? Boleh. Bagaimana pandangan Kakak tentang kondisi politik di Indonesia pada zaman sekarang ini? Kalau kondisi politik di Indonesia zaman sekarang tuh kayak stabilitas demokrasinya tuh terus dijaga sih melalui pemilu-pemilu yang udah dilaksanakan ya. Terus kalau untuk keadaan sekarang sih kayaknya politiknya aman-aman aja ya, apalagi sudah melalui pemilu dan ganti presiden dengan kebijakan-kebijakan baru yang sudah ditetapkan. Apalagi sekarang banyak sekali kasus-kasus yang sudah sudah diberantas gitu, kayak misalnya korupsi yang sudah banyak beredar di berita-berita seperti itu. Baik. Kalau mengenai tentang kondisi ekonomi di Indonesia bagaimana menurut Kakak? Kalau ekonomi di Indonesia menurut aku sendiri kurang stabil ya, karena mungkin lapangan pekerjaan yang kurang luas itu jadi dan tidak memadai. Terus dilihat dari kalau misalnya kriteria dari orang-orang yang mungkin ingin bekerja itu syarat-syaratnya sangat luar biasa sekali ya, di luar nalarnya ya. Seharusnya itu diperbaiki sih untuk syarat-syaratnya itu untuk memajukan perekonomian di Indonesia.
Kemudian menurut kakak tentang kondisi sosial dan budayanya Indonesia pada zaman sekarang bagaimana? Kalau sosial budayanya sekarang itu kayak apa ya? Sekarang itu kan di Indonesia itu sedang mengikuti apa ya, kalau istilahnya tuh mengikuti tren-tren lah di TikTok ya gitu. Dengan apa ya, misalnya gaya berpakaian ataupun sosial budaya apa ya yang ditiru-tiru, misalnya kayak tindakan-tindakan atau perilaku, mungkin seperti itu sih. Gitu. Kemudian bagaimana solusinya agar Indonesia itu tetap lurus maju, kemudian politiknya juga benar, ekonominya stabil, dan sosial budayanya tetap terjaga. Untuk solusinya sebenarnya tuh generasi-generasi kita ya yang harus memperbaiki ya, dengan mendapatkan pendidikan yang berkualitas seperti itu, seperti yang sudah terjadi sekarang, bahwasanya banyak pendidikan gratis yang sudah diberikan oleh pemerintah seperti itu, seperti makanan gratis, karena makanan sama pendidikan itu berpengaruh sama generasi-generasi yang akan datang di 2045, yaitu generasi emas seperti itu. Terima kasih ya kakak atas penjelasannya. Baik, saya akan memberi kesimpulan dari beberapa narasumber yang sudah saya wawancarai. Yang pertama adalah mengenai tentang kondisi politik di Indonesia. Kondisi politik di Indonesia ini, sekarang Indonesia menganut pada sistem demokrasi yang mana suara rakyat itu di atas segalanya. Maksudnya mayoritas suara rakyat itu adalah suara se-Indonesia. Kemudian Indonesia masih mengalami cenderung dinamis, yang mana Indonesia itu masih banyak sekali tantangan-tantangan yang harus dilewati setelah pasca pemilu. Nah, kemudian kondisi ekonomi di Indonesia sekarang ini, kondisi ekonomi di Indonesia sekarang itu kurang stabil karena Indonesia ini selalu terbatas pada sumber daya alamnya saja, namun tidak bisa mengolah. Jadi Indonesia terus-menerus sebagai konsumen, bukan yang mengolah. Kurangnya bahan atau alat untuk mengolah sumber daya alam tersebut. Kemudian kondisi sosial dan budaya di Indonesia. Kondisi sosial dan budayanya pada zaman sekarang ini Indonesia banyak sekali mengikuti atau meniru tren-tren atau budaya-budaya luar negeri. Contohnya seperti pakaian Indonesia sekarang banyak yang pakaian-pakaian yang kurang menutup aurat, yang menutup aurat, semua itu menggunakan style-style yang seperti luar negeri. Kemudian budayanya juga, kalau Indonesia itu sekarang lebih ke individu, karena meskipun kita bersama atau main bersama, tapi kita cenderung pada gadget. Nah, karena cenderung pada gadget tersebut itu yang dipengaruhi oleh budaya luar. Nah, kemudian solusinya untuk kondisi politik, solusinya adalah dengan menyadarkan pemerintah untuk mengerti keadaannya atau kedudukannya. Kemudian kalau dalam kondisi ekonomi, kita harus belajar atau terus-menerus mencoba hal baru untuk menciptakan alat-alat atau bahan untuk dapat mengolah sumber daya alam tersebut. Kemudian dalam kondisi sosial dan budaya, kita harus pintar-pintar atau pandai dalam mengakses sosial media, karena banyak sekali sosial media yang kurang bijak. Ketika kurang bijak menggunakannya, maka kita akan terjerumus masuk ke dalam budaya-budaya yang cenderung kurang baik. Kemudian sudah selesai penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.